Pagi ini kita buka apa kabar Indonesia Pagi. Dari informasi mengenai lama tidak diguyur hujan dan dilanda cuaca panas, intensitas kebakaran lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai meningkat. Dan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, dalam 10 hari terakhir pemirsa, terjadi peningkatan intensitas kebakaran lahan. Tercatat tidak kurang dari 15 kebakaran lahan ini sudah ditangani dengan luas hampir sekitar 5 hektar. Nah, salah satu peristiwa kebakaran lahan ini terjadi di sekitar kawasan perumahan Graha Pramuka di Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Selain itu, kebakaran lahan juga banyak terjadi di wilayah Kecamatan Baamang. Sebagian besar lahan terbakar ini terjadi akibat kesengajaan. Kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Ambulans yang membawa pasien di Sawangan, Depok, Jawa Barat Senin pagi kemarin mengalami kecelakaan beruntun. Sebanyak 5 sepeda motor ringsek, sementara para korban langsung dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Para pengendara sepeda motor yang mayoritas hendak berangkat kerja ini mengalami luka-luka usai tertabrak ambulans di Jalan Mukhtar, Sawangan. Kejadian ini bermula pemirsa ketika seorang pengendara melaju kencang dari arah berlawanan hendak menyalip sebuah truk. Jaraknya yang begitu dekat dengan ambulans mengakibatkan ambulans banting setir hingga menabrak 5 pengendara lain di depannya. Sementara itu diketahui ambulans tengah membawa pasien dari Rumah Sakit Citra Arafik Sawangan menuju ke Rumah Sakit Citra Arafik Kelapa II. Saat ini para korban dari pemotor masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Rati. Pagi Alfat, hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini baik. Saya senang sekali karena mendapatkan informasi yang luar biasa. Saya sampaikan lewat pantun boleh? Boleh. Si Mamat letih naik gunung ke Papua. Cakep. Selamat buat Kamarati yang sedang mengandung anak kedua. Waduh, terima kasih ya. Selamat ya Rati ya. Alfat. Ini babak baru buat Rati. Ini didoakan pagi hari oleh Alfat Tauhid ya. Semoga menjadi kelancaran Amin, ke depannya. amin. Semoga makin semangat cari bulanannya ya. Bahas ini nanti dialog? Bukan Enggak, ya? bukan. Ini Beda-beda, kan beda. Rati babak baru nih di kehidupannya nih. Sama dengan Sakata Tali. Kasusnya sedang masuk dalam babak baru yang kemudian hari ini akan kembali dilanjutkan sidang PK-nya, yaitu menghadirkan sejumlah saksi fakta yang akan dihadirkan. Nah, ini menarik. Tapi Siapa babak saja baru kemudian? apa enggak? Soalnya kan kemarin sidang yang kemarin ini ditolak semua nih novum-novumnya. Dianggap juga sudah ya. dihadirkan di sidang sebelumnya di tahun 2016. Tapi nanti kita akan coba bahas mengenai hal itu dengan Sakata langsung dan juga kuasa hukumnya mengenai hal ini. Kita juga akan bahas soal IKN nanti, ini menarik. Soal Pak Joko Widodo yang mengajak para influencer datang ke sana. Apa sih sebenarnya urgensinya? Apa diajak nggak influencer juga kan? Sayangnya tidak. Pak Jokowi, tolong dong. Kita tahan ya, kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini 2 orang pekerja terjatuh saat memperbaiki lampu penerangan jalan umum PJU di atas jembatan layang Bandar Lampung. 1 orang meninggal dunia, sementara pekerja lainnya kritis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Lokasi kejadian ini terjadi di Jalan Pangeran Antasari di Kelurahan Kalibalau, Kencana, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Senin pagi kemarin. Korban terjatuh dari ketinggian hampir 30 meter saat hendak memperbaiki lampu penerangan jalan yang berada di atas jembatan layang. Menurut warga, peristiwa ini terjadi saat korban yang diketahui bernama Dermawan Wibisono, ia merupakan warga Gedong Air, dan Bobi Fatir, warga Natar Lampung Selatan, sedang memperbaiki lampu penerangan yang mati. Keduanya jatuh dari atas jembatan layang. Diduga mereka kesetrum aliran listrik dan tidak menggunakan alat pengaman saat memperbaiki lampu penerangan yang mati. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang selesai diperiksa polisi terkait pernyataannya soal bos judi online di Indonesia berinisial T katanya. Usai diperiksa, Beni mengaku dimintai klarifikasi penyelidik Barreskrim Polri melalui puluhan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Namun kepada wartawan atau media, Beni tidak mengungkapkan apa saja materi pertanyaan dari polisi dan ia meminta wartawan langsung menanyakannya kepada pihak kepolisian. Jadi sejak Senin siang, Beni diperiksa sekitar kurang lebih 5 jam di Barreskrim Polri
Dan diperiksa ini terkait pernyataannya yang mengaku mengetahui dalam judi online di Indonesia yang diungkap di Kamboja. Menurut Benny, pengendali tersebut berinisial T yang sampai saat ini juga masih terus diusut siapa itu T sebenarnya ya. Siapa? Tauhid, Alfa Tauhid ya? Bisa-bisa. Ya, selanjutnya ini ada informasi mengenai sebanyak 29 atlet yang tampil di Olimpiade Paris 2024 mendapat perhatian khusus pemirsa dari Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden terpilih Ya. Prabowo Subianto bersama Chef de Mission Anindya Novian Bakri, Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Presiden NOC Raja Sabta Oktohari memberikan dukungan dan semangat kepada atlet yang tengah berjuang di ajang Olimpiade 2024. Secara simbolis, Prabowo memberikan pin kepada atlet renang Jo Aditya dan Azahra Permata Hadi, serta atlet balap sepeda Benhart Benyamin. Tak hanya itu, di hari berikutnya Prabowo juga memberikan perhatian kepada atlet lainnya melalui CDM Indonesia, yakni Anindya Novian Bakri, dan secara simbolis Anindya Novian Bakri menyampaikan kepada Rifda Irvana Lutfi dan juga Lamemo dengan disaksikan kedua pelatihnya. Wah, luar biasa perhatian khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya juga minta dapat pin ATM tapi. Kamu jadi atlet dulu. Intinya beliau mengatakan bahwa menjadi 29 atlet yang terbaik, terkualifikasi sudah bagus, do the best. Kita laksanakan amanahnya dan itu benar sekali bahwa ada di dalam Olimpiade aja sudah luar biasa. Apalagi bisa untuk medali seperti kita ekspektasikan. Jadi masih panjang, kita berjuang dan berdoa, tapi paling tidak apresiasinya sangat dihargai. Sudah saatnya kita untuk memantau bagaimana pantauan arus lalu lintas di sekitaran Jakarta. Kita akan sapa rekan-rekan dari NTMC, ada Bribtu Mercy yang sudah siap dengan laporannya. Silakan Bribtu Mercy. Ya baik, terima kasih Alfat dan juga Kamarati. Selamat pagi pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas pada menjelang jam berangkat aktivitas perkantoran pagi hari ini di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan di mana saat ini dari pantauan kami, kondisi arus lalu lintas di tempat saya melaporkan sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Khususnya untuk saat ini sendiri, kendaraan sendiri dari arah Cawang ataupun dari arah Halim yang akan menuju ke arah Setiabudi ataupun Kuningan dan juga ke arah Sudirman, maupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Mampang dan Tendean pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Terlihat sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50-100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan berkisar 35-40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk selalu berhenti di sebelum garis stop pada traffic light dan juga diharapkan bagi pengendara roda 2 untuk tidak mengambil atau menerobos jalur busway. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Setiabudi, ke arah Kuningan ataupun menuju ke arah Sudirman saat ini juga masih terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Kendaraan melintasi kawasan ini sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4 dan juga beberapa kendaraan roda 2 maupun angkutan umum yang juga melintasi di kawasan ini. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengantisipasi banyaknya aktivitas dari kendaraan maupun masyarakat pejalan kaki yang keluar masuk area perkantoran di sekitar kawasan ini. Dan juga pemirsa, di sini sudah ada petugas kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang akan membantu mengatur maupun mengurai jika terjadi kepadatan yang signifikan pada kawasan ini. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Mampang ataupun ke arah Tendean ataupun yang akan lurus menuju ke arah Cawang dan Halim, saat ini pun juga terpantau ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga diharapkan untuk tetap mengikuti aturan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 32 orang meninggal dunia, 21 mengalami luka berat, dan 272 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi pengendara untuk dapat tertib dalam berlalu lintas, mematuhi peraturan lampu lalu lintas yang sudah terpasang, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan.
Dan pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1516669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke rekan Alfat dan juga Kamarati di studio. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi terkait aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon ini berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita di Desa Tulehu, Maluku, Tegah, Maluku. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, unjuk rasa diwarnai kericuhan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, saling dorong dan juga saling bentak sempat terjadi antara kelompok pengunjuk rasa dengan petugas keamanan Pengadilan Negeri Surabaya. Masa ini memaksa untuk masuk untuk menemui langsung Kepala Pengadilan Negeri Surabaya. Gabungan elemen buruh dan beberapa lembaga bantuan hukum di Jawa Timur ini mengecam putusan bebas Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan yang berujung pada kematian dari korban. Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. Masa menuntut pencopotan 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Untuk hal tersebut, pihak PN Surabaya menjelaskan kewenangan pencopotan hakim adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Humas PN Surabaya juga mengungkap hingga saat ini ketiga hakim yang memutus bebas dari Ronald Tanur ini masih tetap beraktivitas seperti biasa. Keluarga dari Dini Sera Afrianti bersama dengan kuasa hukum dan juga politikus PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendatangi Komisi Yudisial atau KY. Mereka datang untuk melaporkan 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ia dibebaskan dari segala dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan meski telah menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erin Tuah Damanik, mengatakan Ronald Tanur dinilai tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum, yaitu tentang pembunuhan dan pasal tentang penganiayaan serta pasal kelalaian yang menyebabkan kehilangan nyawa. Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita di Desa Tulehe, Maluku, Maluku Tegah. Dalam waktu 6 jam, aparat kepolisian menangkap 1 pelaku pembunuhan terhadap Sarfa Nahumaruri, wanita berusia 38 tahun, warga dusun Kampung Lama, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pelaku ini bernama M. Rizky Lestaluhu, pria 21 tahun, warga Desa Tulehu, Maluku Tengah. Pelaku ini sempat bersembunyi di dusun Pohon Mangga pada Minggu sore kemarin. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, apa yang menjadi motif dari pelaku ini membunuh seorang wanita? Kita akan berbincang dengan AKP Labeli selaku Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, Mas Alfa. Ya, tadi kita mengetahui ada kasus pembunuhan, pelaku sudah ditangkap, tapi kita belum mengetahui motifnya, Pak. Apa yang menjadi motif dari pembunuhan ini, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan yang kami kembangkan adalah motifnya adalah yang bersangkutan sakit hati karena korban menolak untuk melakukan hubungan badan. Ya, hubungan korban dengan pelaku ini apa, Pak? Apakah memang mereka menjalin hubungan seperti pacaran atau memang teman aja? Yang hasil dari pemeriksaan mereka adalah teman biasa aja, kita menolak hubungan.
Kronologinya seperti apa, Pak? Ini terjadi pembunuhan, apakah memang terjadi di satu ruang tertutup atau memang sebelumnya ada kegiatan di luar atau seperti apa, Pak? Baik, dapat kami laporkan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, di mana pada pukul 1 dini hari, korban bersama teman-temannya sedang nongkrong di daerah seputaran SPBU Tulehu. Kemudian tidak lama datang melintas pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian diberhentikan oleh salah satu teman korban untuk mengajaknya bergabung nongkrong di lokasi tersebut. Nah, kemudian di pukul 3 dini hari oleh teman-teman korban tersebut memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing, dan oleh pelaku kemudian mengajak korban untuk berkeliling di Desa Tulehu, yang kemudian pelaku membawa korban ke salah satu gedung bekas kampus di Desa Tulehu. Nah, di tempat tersebut kemudian pelaku mengajak korban untuk melakukan hubungan badan, namun oleh korban menolak. Nah, karena pelaku sudah terpengaruh minuman keras, kemudian merasa emosi dan melakukan pemukulan dan kemudian membanting kepala korban ke setir. Seperti itu. Baik, Pak Kasat, terakhir mungkin apa pasal yang dikenakan kepada korban dan ancaman hukum kepada pelaku dan ancaman hukumannya seperti apa? Baik, pasal yang disangkakan adalah pasal pembunuhan, pasal 338 KUHP pidana, ancaman pidananya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKP Labeli, Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, usai jeda pemirsa, kita nanti akan membahas mengenai rencana sidang lanjutan PK dari Saka Tatal akan berlangsung hari ini. Akan ada 11 saksi yang dihadirkan, kabarnya saksi fakta, termasuk Liga Akbar yang akan dihadirkan. Kita akan nanti bahas mengenai hal ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, tetap di sini. Ya, pasca beredarnya foto Edi Rahmayadi bersama dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, bendera PDIP terlihat berkibar di posko pemenangan Edi Rahmayadi. Suasana berbeda juga terlihat di halaman posko pemenangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Jalan Sudirman Medan ini. Terlihat ada dua bendera partai politik yang berkibar di samping bendera merah putih. Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga bendera Partai Hanura berkibar terpasang sejak Minggu sore kemarin. Sekretaris Tim Pemenangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjelaskan pihaknya ini sudah meminta izin ke PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura untuk mengibarkan kedua bendera tersebut di posko pemenangan dari Edi Rahmayadi. Baik, kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Artis Vicky Prasetyo mendeklarasikan maju menjadi wakil Bupati Pemalang. Ini berpasangan bersama calon bupati yakni RM Nur Hidayat Hanyokrokusumo atau Ndoro Nur. Acara deklarasi disambut meriah oleh ratusan massa pendukung yang berkumpul di sebuah kafe di Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan massa pendukung, artis yang sering membuat sensasi itu menyatakan siap maju sebagai wakil Bupati Pemalang. Dia mengklaim ada partai pengusung, namun dia belum menyebutkan secara pasti. Vikinisasi maju dalam ini ya, kalau kita ingat kan. Sang gladiator, sekarang bertarung di dunia politik. Dunia politik. Kita mengarahkan. Kenapa milih Pemalang? Ya udah kita pikirkan jauh, usaha untuk bisa menjadi pertimbangan yang baik lah untuk bisa memajukan daerah Pemalang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Apa sih partainya apa Bang? Ada beberapa. Apa yang sudah mantap, apa yang sudah pasti? Ada beberapa lah. Nanti bocoran dong. Nanti tunggu tempatnya aja lah. Soalnya nanti dari partai yang akan. Yakin berapa persen dapat? 100%. Gladiator udah turun gunung. Pemirsa, Munas Relawan Alap-Alap Jokowi yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah ini menjadi panggung dukungan kepada Irjen Pol Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat Kapolda Jawa Tengah. Nah, nama Ahmad Lutfi ini bahkan tengah diwacanakan untuk diduetkan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah mendatang. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan juga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi ini menghadiri acara Munas pertama dari relawan Alap-Alap Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Panitia relawan alap-alap Jokowi sengaja mengundang kedua tokoh tersebut di Munas ini untuk diperkenalkan kepada para relawan. Kaesang menyampaikan secara terbuka bahwa PSI mendukung Ahmad Lutfi menjadi Gubernur Jawa Tengah. Sementara Ahmad Lutfi mengaku sah-sah saja siapapun untuk memberikan dukungan. Dari sejumlah survei, nama Ahmad Lutfi memang masuk dalam elektabilitas teratas untuk di Pilgub Jawa Tengah. Ahmad Lutfi yang akan dimutasi ke Irjen Kementerian Perdagangan ini memang digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur dipasangkan dengan Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah mendatang. Ya, rencananya sidang PK lanjutan Saka Tatal ini akan digelar pada hari ini dan juga dari sisi kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan sejumlah saksi maupun saksi ahli dan juga saksi fakta untuk memperkuat dalil mereka bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Perjuangan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya dengan mengajukan peninjauan kembali harus menemui jalan berliku. Setelah kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 8 bukti baru, dalam persidangan hari Jumat lalu, jaksa sebagai termohon malah menolak bukti tersebut. Salah satu bukti baru yang ditolak adalah foto kematian Vina dan Eki, yang dianggap merupakan barang bukti yang pernah dilampirkan di persidangan terdahulu. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Tak gentar dengan penolakan ini, kuasa hukum Saka Tatal kembali akan mengajukan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Liga Akbar yang dahulu pernah memberikan kesaksian. Kuasa hukum Saka Tatal juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan personil kepolisian yang pertama kali mengevakuasi Vina dan Eki saat kejadian berlangsung. Tak hanya mengajukan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan, kuasa hukum Saka Tatal juga akan mengajukan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat bukti baru yang diajukan. Hari ini, sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Akankah sejumlah saksi hingga saksi ahli yang telah disiapkan dapat meyakinkan hakim agar PK Saka Tatal dikabulkan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas mengenai perjuangan dari Saka Tatal untuk mencari keadilan ini, kita sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Titin, selaku kuasa hukum dari Saka Tatal, dan juga ada Komjen Pol Ito Sumardi yang juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Ito, Bu Titin. Selamat pagi, Mas Alfat Barati. Baik. Pagi. Bu Titin, hari ini sidang PK lanjutan akan dimulai kembali dan rencananya akan menghadirkan sejumlah saksi fakta. Apakah sudah terkonfirmasi siapa saja yang akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum? Sudah, Mas. Jadi ada beberapa saksi fakta yang akan menyatakan betullah telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Karena saksi-saksi fakta itu kami juga akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum yang memegang saksi-saksi itu.
Di antaranya Liga Akbar, alhamdulillah sudah terkonfirmasi akan hadir. Kemudian juga ada saksi lain yang betul-betul itu beberapa, bahkan pada saat persidangan sedang berlangsung tiba-tiba muncul yang menyatakan kemungkinan tidak mungkin ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam durasi waktu yang begitu singkat, juga akan dihadirkan. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, siap hadir. Jadi itu akan semakin memperkuat bahwa tidak pernah ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi kami meyakini itu memang adalah kecelakaan. Seperti 5 novum yang kami sampaikan di dalam memori PK yang menyatakan bagian tubuh korban yang kemungkinannya karena kecelakaan lalu lintas. Artinya tidak ada tusukan, tidak ada bekas penganiayaan yang luar biasa gitu. Bu Titin, kabarnya juga ada 2 sahabat Vina yang dihadirkan dalam sidang PK kali ini, dan kalau untuk saksi faktanya memang benar-benar yang melihat kejadiankah atau ada di lokasi kah yang memang belum pernah dihadirkan di persidangan tahun 2016 silam? Gini Mbak, kalau misalnya diarahkan betulkah saksi fakta itu yang melihat kejadian, kalau melihat kejadiannya persis kan berarti itu peristiwanya tertangkap tangan. Tapi kan ini peristiwanya kecelakaan di tanggal 27 Agustus 2016, kemudian ada saksi yang menyatakan, mohon maaf Liga Akbar seperti terjadinya kejar-kejaran, tetapi sekarang ada keterangan yang dirubah karena memang tidak pernah ada peristiwa kejar-kejaran. Kalau yang dimaksud, apakah betul saksi fakta itu yang melihat peristiwa? Itu berarti kan itu tertangkap tangan peristiwanya. Justru kan awalnya peristiwa kecelakaan. Jadi kalau asumsinya yang hadir itu harus yang melihat peristiwa, faktanya harus yang melihat, ya itu bukan ada penyidikan, itu tertangkap tangan gitu. Saya sih berasumsinya kan gitu. Artinya saksi fakta yang kita hadirkan adalah saksi fakta yang menjelaskan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk 2 sahabatnya Vina yang menyatakan bahwa pukul 22.18 masih ada komunikasi dengan Vina gitu. Itu kan faktanya seperti itu, Mbak. Apakah juga ada saksi nanti yang akan menguatkan alibi dari Saka Tatal bahwa ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya atau apa yang sudah dijatuhkan sanksi kepadanya ini, Bu Titin? Ya, akan juga dihadirkan saksi fakta yang menyatakan, karena kan kalau dalam tuntutan, dalam putusan, seolah-olah Saka Tatal itu ada di tempat kejadian ikut mengejar. Kemudian diturunkan di pom bensin. Itu kan, nah fakta itulah yang akan kita kemukakan di persidangan hari ini. Tidak pernah ada peristiwa Saka ikut mengejar. Oke, Bu Titin, tapi kalau kita melihat dalam persidangan sidang PK sebelumnya, ini kan JPU menyatakan bahwa novum-novum yang dihadirkan ini juga pernah dihadirkan atau diajukan pihak kuasa hukum di tahun 2016 silam. Tapi sayang sekali JPU juga menyatakan bahwa dari kuasa hukum Saka Tatal ini juga tidak melampirkan hasil visum forensik. Jadi seakan-akan pemohon ini hanya berkesimpulan kejadian itu adalah kecelakaan, tapi tidak ada bukti yang menguatkan begitu, Bu. Apakah Ibu saat ini akan cukup percaya diri bahwa yang dihadirkan cukup kuat begitu, tidak ditolak oleh JPU? Saya sangat percaya diri, Mbak, karena gini, kalau JPU beralasan novum 1 sampai ke 5 itu berkasnya pernah, foto-foto itu pernah dihadirkan dalam berkas Saka Tatal, saya ya nantangin jaksa aja, silahkan hadirkan berkas-berkas 1 sampai 5 novum yang pernah disampaikan di memori. Karena gini, kalau jaksa penuntut umum meyakini 5 foto itu pernah dihadirkan, berarti luar biasa dong keputusannya. Kenapa dari 5 foto yang dihadirkan yang betul-betul menjelaskan perut Eki yang kelihatan tanpa luka tusukan, mohon maaf bagian tubuh Vina yang pakaian dalamnya juga sangat rapi, tapi bisa disebut ada pembunuhan dengan celurit, dengan samurai, juga dianggap ada pemerkosaan. Dianggap ada perdarahan yang luar biasa seperti yang dalam putusan itu dijelaskannya di keterangan saksi yang dikutip. Karena visual daripada bagian tubuh Vina itu betul-betul mulus. Mohon maaf, dengan
pakaian dalam yang ketat mengikat bagian dalamnya. Jadi itu terkonfirmasi ketika ada pengakuan dari sahabat Vina bahwa ketika bermain di rumahnya sempat meminjam uang 50.000 untuk membeli mie instan dan pembalut. Pada saat menerima novum itu, sebetulnya ada pikiran kok ini bagian ininya agak besar ya kelihatan. Tapi kan waktu itu tidak terjawab. Kenapa kelihatan lebih besar? Ternyata terkonfirmasi. Tapi Bu Titin, bukan ada salah satu saksi Pak Suroto yang menyatakan saat menemukan korban Vina justru pakaian dalam tidak berada di tempatnya. Waktu itu dari sisi Pak Suroto yang memang saksi melihat langsung begitu korban Vina dan juga Eki di lokasi. Yang hadir di persidangan di 2016-2017 itu saya, Mbak. Jadi saat Pak Suroto memberikan keterangan, feeling saya udah punya keyakinan Pak Suroto berbohong. Saya yakin betul masalah itu. Kemudian juga mohon maaf juga waktu itu Liga Akbar dari gestur tubuhnya. Tetapi kan Liga Akbar sekarang mengubah keterangannya walaupun masih di media sosial. Jadi saya juga sudah punya feeling waktu itu, apalagi Pak Suroto itu banpol. Dan di media sosial, di media-media lain kan keterangan Pak Suroto juga berubah-ubah. Keyakinan saya dulu ini Pak Suroto berbohong, ditambah dengan sekarang dia tampil di media dengan keyakinan yang berubah-ubah. Dia ngomong memapah Vina ke mobil, tetapi kan kenyataannya betul tidak. Dia mengatakan dia pertama kali menemukan, betul tidak. Dia ngomong mukanya hancur, lebam-lebam, betul tidak. Ya. Saya meyakini Pak Suroto berbohong gitu, Mbak. Baik, saya ingin Pak Ito. Pak Ito, kalau kita lihat ini ada keyakinan dari kuasa hukum Saka Tatal bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi di 2016 ini sebenarnya berbohong. Termasuk juga dibuktikan mengenai dengan keterangan dari Liga Akbar juga yang akhirnya mencabut keterangannya dulu. Nah, kemudian ada juga sejumlah definisi saksi fakta tadi yang disampaikan oleh Bu Titin. Saya ingin nanti minta pendapat Pak Ito ya. Usai jeda ya Pak Ito ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, saya langsung ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, tadi Bu Titin mengatakan bahwa akan menghadirkan sejumlah saksi fakta yang justru tidak ada kaitannya dengan peristiwa kejahatan atau peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Karena berkeyakinan bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Kalau dari Pak Ito sendiri, definisi dari saksi fakta itu seperti apa Pak Ito? Jadi begini ya, kita perlu pahami dulu tentang pengertian saksi fakta. Kalau menurut bahasa hukum, sebagian besar itu adalah saksi fakta, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan pribadi tentang kejadian yang mendasari atas gugatan atau orang-orang yang terlibat. Siapapun dapat memberikan kesaksian tentang fakta. Namun demikian kan tentu ini dikaitkan dengan kejadian yang sudah dilakukan rangkaian upaya hukum sampai dengan keputusan yang bersifat inkrah. Nah, di sini kan ada dua kejadian. Ya tentunya di mana dalam rekonstruksi itu juga ada kejadian dianggap kecelakaan lalu lintas, ada satu lagi kejadian pembunuhan. Kalau bicara masalah kecelakaan lalu lintas, maka visum yang digunakan adalah cukup visum luar. Nah, manakala penyidik merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar, maka dilakukan ekshumasi atau penggalian mayat, atau mungkin saat itu juga dimintakan adanya otopsi atau visum dalam. Nah, hasil dari otopsi ini adalah diberikan oleh saksi ahli, yaitu dokter forensik. Sehingga ini akan meyakinkan bagi jaksa penuntut umum ataupun hakim menentukan apakah ini memang kecelakaan lalu lintas, ataukah memang ini ada pembunuhan. Sehingga apa yang diputuskan oleh JPU dan hakim itu pada dasarnya adalah mendasarkan kepada keterangan saksi ahli, yaitu data forensik, yaitu otopsinya. Nah, sekarang kan semua boleh sajalah menyampaikan. Kita kan akan mencari keadilan dan kebenaran. Tentunya dalam hal ini, dari pihak hakim pun akan menilai apakah keputusan hakim terdahulu yang telah menjatuhkan hukuman pada para terpidana termasuk Saka Tatal ini, apakah itu merupakan keputusan yang keliru atau tidak. Nah, tentu ini adalah didasarkan juga kepada penuntutan ya yang dilakukan oleh JPU. JPU telah menjawab dalam memori kasasi ya, jadi kontra memori dalam kasasi PK itu.
Saya kira mungkin silakan saja disampaikan kepada sidang dan saya yakin mungkin hakim akan mempertimbangkan apakah ini relevan ya saksi-saksi ini yang diajukan ataukah tidak relevan. Kalau ada pencabutan daripada keterangan itu pun akan dikaitkan dengan beberapa saksi-saksi lain yang saat itu dihadirkan dan juga tentunya sebagaimana kita ketahui keterangan saksi itu adalah tidak lebih kuat daripada keterangan ahli. Jadi keterangan ahli dan juga fakta-fakta ataupun mungkin barang-barang bukti yang diyakini oleh hakim itu adalah menjadi satu petunjuk bahwa telah terjadi pembunuhan, itulah yang menjadi dasar daripada keputusan hakim. Saya kira keterangan saksi ahli yang digunakan oleh hakim Pak ini Ito. tentu Baik. Pak Ito, kalau Bagaimana, kita Mbak mendengarkan narasi yang saat ini digaungkan oleh kuasa hukum Saka Tatal adalah bukan pembunuhan, penganiayaan yang berujung kematian, tapi justru kecelakaan. Berarti ini akan semakin pelik nggak sih Pak pembuktian? Kalau kita melihat kan seharusnya sidang PK hanya mengecek mungkin bukti-bukti saja ya. Ini rasanya udah kayak sidang baru bahkan ya. Iya, itu menurut saya betul ya, betul sekali Mbak Ratih ya. Kan ada aturan di dalam sidang PK yang mungkin oleh hakim bisa saja diabaikan ya. Tapi kan ini kita tidak menguji material ya, seperti sidang pengadilan biasa. Tentunya hal ini itu hak juga daripada penasihat hukumnya untuk menyampaikan, tentunya juga persidangan tidak bisa menolak. Tapi pertimbangan hakim tentunya nanti ada, apakah ini relevan atau tidak. Karena kejadian ini kan sudah 8 tahun yang lalu, Mbak Rati ya. Kalau dikatakan saksi-saksi fakta itu adalah kita juga harus menyesuaikan juga dengan waktunya, apakah memang bisa diterima atau tidak. Saya kira mungkin ini akan menjadi pertimbangan daripada hakim PK nanti gitu, Mbak Rati. Ya, Pak Ito, salah satu yang dipertimbangkan dalam sidang PK kan ada 3 alasan untuk sidang PK, yaitu adalah adanya novum baru, lalu kemudian ada putusan hakim yang bertentangan, dan ada kelalaian dari putusan hakim itu sendiri. Nah, kalau kita melihat seperti memang narasinya memang ingin diarahkan ke kelalaian hakim begitu setelah novumnya ini ditolak oleh kontra memori dari jaksa. Nah, untuk kelalaian hakim ini, bukankah memang ada batas waktu tertentu, Pak? 180 hari kalau tidak salah. Apakah itu masih bisa dipertimbangkan oleh hakim saat ini? Ya pastilah, pasti itu kan aturan hukum ya Mas ya. Dan ini kan sekarang ingin bagaimana diyakinkan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas dengan didasarkan kepada visum daripada dokter di Rumah Sakit Gunung Jati. Visum itu sebagaimana saya sampaikan adalah visum luar. Nah, sedangkan untuk visum dalam atau otopsi, itulah yang bisa meyakinkan apakah memang kematiannya itu disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, ataukah ada tanda-tanda lain kekerasan yang diyakini oleh dokter ahli forensik ini adalah merupakan sesuatu yang bisa mengarah kepada kasus pidana yaitu pembunuhan. Soal pembunuhan berencana dan lain sebagainya tentunya itu kan didasarkan kepada keterangan-keterangan saksi lain sehingga diputuskan bahwa ini adalah merupakan kejahatan ya pembunuhan berencana yang tentunya waktunya kalau pembunuhan berencana itu bisa seketika ataupun bisa melalui perencanaan yang panjang ya, bisa yang pendek panjang, bisa menggunakan alat komunikasi ataupun tidak. Sehingga kalau ada beberapa pendapat mengatakan kenapa handphonenya tidak dicek. Nah, kalau dia tidak menggunakan alat komunikasi tentunya sulit kalau dijadikan alat bukti. Saya kira itu mungkin pemahaman dari saya ya. Pak Ito. Baik, Pak Ito, tapi kalau melihat dari sisi saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, rencananya bahkan ada undangan juga untuk Ibtu Rudiana dihadirkan dalam sidang PK kalau berkenan hadir. Kemudian juga sebelumnya kita mendengar ada 2 mantan Polri yang juga diundang tapi tidak bisa hadir. Selain itu juga ada Deddy Mulyadi yang kabarnya juga dari konten YouTube-nya ini bisa merekonstruksikan lagi kasus ini. Nah, kalau Pak Ito menilainya akankah cukup bernilai atau bisa diterima oleh hakim dengan diundang begitu pihak kepolisian dan lain sebagainya ini? Saya kira ini sudah dijawab oleh Mbak Ratih tadi ya. Bahwa sidang PK itu kan ada aturannya. Jadi saya kira mungkin sekarang bisa saja dihadirkan, tetapi kan nanti hakim akan menganggap apakah ini relevan atau tidak. Ya, jadi atau memang kita lihat sidang PK dengan sidang biasa itu tentunya kan ada dengan persyaratan. Kalau memang ada kelalaian hakim, tentunya hakim PK akan melihat kelalaiannya di mana, gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin dianggap bahwa di dalam persidangan terdahulu hukum, tentu hakim PK juga akan menilai
dan tentunya relevansinya dengan saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk saksi ahli. Kalau saksi ahli ini kan ahli bidang apa? Apakah relevan dengan kasus itu gitu kan? Misalnya ada seseorang menganggap bahwa ini bukan pembunuhan, apakah dia seorang ahli? Kalau dia seorang ahli forensik mungkin saja bisa, tapi didasarkan kepada hasil otopsi pada saat itu. Demikian. Baik, saya ingin ke Bu Titin. Bu Titin, apa yang bisa Anda jelaskan mengenai relevansi dari fakta apa saksi-saksi yang akan dihadirkan hari ini dengan apa yang ingin Anda buktikan di sini bahwa ini bukanlah pembunuhan tapi kecelakaan? Relevansinya karena gini, di sidang 2016 itu kita walaupun kita sudah menghadirkan saksi-saksi alibi yang menyatakan keberadaan Saka Tatal pada malam ditemukannya kedua korban, tetapi kan semua fakta-fakta itu diabaikan oleh hakim, diarahkan hanya sesuai WAP. Kemudian ada seseorang yang tokoh yang bisa merekonstruksi kembali, karena kan kita juga tidak bisa menghadirkan saksi-saksi alibi yang dulu pernah dihadirkan. Ada tokoh yang bisa merekonstruksi kembali dan menjelaskan sebetulnya betul tidak sih saksi-saksi yang dulu dihadirkan itu berada di tempat seperti yang diungkapkan, dan itu kan ternyata terkonfirmasi bahwa sebetulnya mereka betul sesuai dengan alibinya. Hanya waktu di persidangan 2016 karena keterangan yang didengarkan itu keterangan terdakwa Saka dulu, baru kemudian keterangan saksi alibi, pada akhirnya hakim waktu itu yang diketuai oleh Ibu Etik selalu menyatakan Saka sudah mengaku, Saka sudah mengaku, Saka sudah mengaku. Dan dengan itulah sebabnya kita juga menghadirkan saksi-saksi yaitu dari ahli pidana. Seperti apa sih kalau misalnya keterangan seperti itu, bagaimana sih kondisi persidangan dahulu juga akan dihadirkan, kita hadirkan saksi lain yang mengetahui persis bagaimana kondisi sidang terdahulu di 2016 saat menghadirkan anak Saka Tatal, anak yang berkonflik dengan hukum Saka Tatal gitu. Jadi saya melihat itu sangat relevan. Oke. Saya terakhir mau ke Pak Ito. Pak Ito menyoroti ini tidak hanya Saka Tatal yang mengajukan PK, nampaknya Rivaldi alias Andika juga akan segera mengajukan PK dan mungkin berbondong-bondong nanti terpidana lainnya. Ini Pak Ito mencermatinya seperti apa Pak Ito terakhir? Nah, baik Mbak Ratih, kan mereka itu para terpidana dihukum seumur hidup. Berarti kan seumur hidupnya dia berada di tahanan. Tentunya harus ada upaya hukum seseorang apakah dia bersalah atau tidak bersalah untuk melepaskan jeratan hukum ini dengan berbagai cara. Tapi kan kita ingin melihat tadi adalah bagaimana kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan bukan hanya kepada mereka saja tentunya. Kepada dari pihak Ibtu Rudiana maupun juga kepada orang tuanya Vina. Karena kita juga harus melihat kalau memang betul mereka tidak bersalah, siapa yang melakukan perbuatan ini? Kan tentunya harus dicari. Nah kita tentunya mendasarkan kepada hal ini, saya tidak mengikuti sidang tahun 2016 yang diikuti langsung oleh Bu Titin, tapi ini ada 3 keputusan ya dari Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, kemudian Mahkamah Agung, dan tentunya yang menjadi pertimbangan kenapa 3-tiganya ini mengamini untuk hukuman terhadap mereka termasuk pada Saka Tatal. Saya kira ini yang perlu diuji oleh hakim dari PK ya Mbak Rati ya. Demikian. Baik, nanti kita akan tunggu jalannya sidang PK lanjutan pada hari ini akan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak Saka Tatal. Terima kasih Pak Ito, terima kasih juga Bu Titin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Indonesia, Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, hari Minggu kemarin untuk melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Setibanya di Kalimantan, Presiden Joko Widodo mengajak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Irwan Syah, dan sejumlah artis atau pegiat seni lainnya, serta didampingi oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, dan Wamen ATR sekaligus PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, untuk mencoba langsung jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara menggunakan sepeda motor. Jalan tol yang merupakan infrastruktur pendukung IKN ini nantinya akan menjadi jalur terdekat dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara, sehingga dapat memangkas waktu tempuh dari 2,5 jam menjadi 1,5 jam.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa meski masih dalam proses pembangunan, jalan tol tersebut dalam kondisi baik untuk dilewati kendaraan bermotor. Saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Para pegiat seni dan influencer pun mengapresiasi progres pembangunan IKN serta visi Go Green dan teknologi yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi direncanakan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara selama 3 hari mendatang sejak Senin kemarin. Ya, bagaimana hari-hari Presiden Joko Widodo ini berkantor di IKN dan rencananya nantinya 17 Agustus juga akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Bapak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf, langsung dari IKN ini. Pagi Mbak Rati. Salam dari Pagi, Ibu terima Kota kasih Nusantara, Pak waktunya. Mas Alfat. Salam kembali Pak Yusuf. Terima kasih. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Sehat-sehat semua, Bapak Mas Jehan Alfat. Syah Siregar. Sehat semua, alhamdulillah Pak. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bapak Jehan Syah Siregar, pakar kebijakan publik. Selamat pagi Pak Jehan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ini melihat Pak Presiden sudah berkantor di IKN dan rencananya masih akan berada di sana beberapa hari ke depan. Aktivitas prioritas apa yang dilakukan Bapak Presiden selama di sana? Baik, terima kasih Mas Alfat, Mbak Rati. Pertama tentu saja Alhamdulillah Bapak Presiden pada bulan Juli ini telah menepati harapan dan janjinya beliau untuk bermalam dan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Bapak Presiden telah berada di Ibu Kota Nusantara sejak hari Minggu kemarin untuk beliau melakukan peresmian jembatan Pulau Balang. Jembatan ini adalah akses tol IKN dari jalan tol existing, sambung jalan tol akses IKN menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kegiatan hari Senin dan hari Selasa sebagaimana kegiatan Bapak Presiden seperti hari-hari di Istana Merdeka Jakarta, beliau berkantor untuk menerima beberapa tamu, kemudian juga melakukan rapat termasuk melihat secara langsung progres pembangunan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini. Beliau sangat takjub begitu melihat perkembangan yang begitu cepat atas pembangunan yang telah dilakukan, bahkan juga meninjau progres pembangunan yang telah beliau groundbreaking pada saat beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini seperti yang teman-teman juga saksikan, beliau aktivitasnya masih sangat padat berkantor di Ruang Garuda atau di Istana Garuda maupun di Istana Negara. Ya, Pak Yusuf, kalau bicara masalah progres pembangunan IKN ini, untuk sarana prasarananya seperti apa Pak progresnya Pak sejauh ini? Karena sempat waktu itu dikeluhkan juga oleh Pak Presiden mengenai masih belum lengkap nih, tapi sekarang kemudian diupdate lagi informasinya. Untuk misalnya air, listrik, apakah ini baru ada di Istana Garuda saja atau di semua bangunan yang sudah terbangun di sana sudah tersaji itu, apa masih baru terbatas Pak? Baik, dapat juga kami sampaikan bahwa yang pertama tentang Istana Garuda dan Istana Negara, pembangunan progres fisiknya sudah 91%, kemudian listrik dan air juga sudah masuk, termasuk juga tempat atau hunian Hotel Nusantara yang telah di groundbreaking waktu itu. Listrik airnya telah tersedia dan bahkan 40 kamarnya sudah bisa dipergunakan termasuk oleh rombongan. Jadi ini memang progres yang begitu sangat maju, signifikan. Airnya juga kualitasnya sangat baik, bahkan
bendungan Sepaku Semoy sudah selesai dan sudah diresmikan. Jadi memang alhamdulillah capaian-capaiannya sudah begitu maju sekali, termasuk furniture yang akan kita siapkan di Istana Garuda maupun di Istana Negara sudah terpasang dan sudah ditinggali dan dipergunakan oleh Bapak Presiden maupun Ibu Negara. Baik, itu progres dari pembangunan IKN. Nanti saya mau ke Pak Jehan, kalau melihat Bapak Presiden sudah berkantor di IKN, tanggapan dari Anda seperti apa? Kita tahan dulu ya Pak ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Jehan, kalau menyoroti, apakah ada poin-poin yang mungkin Anda sampaikan terkait berkantornya Bapak Presiden Joko Widodo di IKN ini? Kalau mengamati perkembangan tadi, menurut saya sih progresnya luar biasa ya. Dalam waktu lebih kurang 2 tahun ya, pembangunan di sana sudah sangat masif, sudah banyak sekali. Nah, namun memang untuk beroperasinya sebuah ibu kota mungkin masih dalam taraf yang ini ya, sangat awal sekali. Mungkin sifatnya masih percobaan ya. Nah, tapi untuk suatu kelengkapan prasarana dengan berbagai utilitasnya ya, air, listrik, gedung ya, jalan ya, nah itu sudah memadai untuk memulai. Nah, memang jangan langsung bayangkan sebagaimana Jakarta sekarang ya, sudah berkembang menjadi satu kota, pusat pemerintahannya di sekitar Istana Negara ya, di daerah Monas itu sudah demikian banyak. Itu hasil dari 400 tahun ya DKI Jakarta. Kalau ini masih awal sekali. Ya, untuk itu sudah memadai untuk memulai satu aktivitas pemerintahan lah ya, berkantor di sana, quote in quote berkantor itu sudah memadai. Baik, Pak Jehan, tapi bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan nih, usulan dari Anda, bisa memastikan bahwa pembangunan di IKN ini tidak hanya terkesannya berpusatnya di wilayah kepresidenan saja begitu, tapi warga-warga sekitar juga ikut diperhatikan dengan pembangunan ini? Iya, yang namanya pembangunan kawasan ya, itu terlihat dari bagaimana kegiatannya terlebih dahulu. Itu yang kalau di kota besar, metropolitan disebut aglomerasi ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, semuanya saling memperkuat ya, membangun satu kawasan yang bertumbuh. Nah, ini dengan dimulainya pemerintah berkantor di sana, ya harapannya mulai ada pertumbuhan, mulai ada kegiatan-kegiatan baik sosial kemasyarakatan ya, terutama dari kelompok ASN ya, dan kalangan-kalangan yang terkait dengan kelompok ASN, apakah dari mitra-mitra kerja pemerintah ya, dari kalangan swasta yang terkait dan sebagainya. Nah, ini sedikit demi sedikit akan mengenerate kehidupan di sana ya, dengan berbagai bentuk kegiatannya. Nah, ini diharapkan otorita IKN, master plan IKN ini sudah mengantisipasi itu. Jadi jangan bayangkan hanya kantor saja begitu ya. Tapi tampaknya tadi disebutkan sudah ada hotel, sudah ada mall sedang disiapkan. Nah, ini harapannya bertumbuh ya menjadi satu pusat kegiatan ya, pusat kegiatan yang bisa dikatakan sebagai sebuah kota ya. Jadi kalau misalnya beberapa fungsi pemerintahan itu kan ya, kalau nggak salah Istana Negara, Menko ya, itu saja sudah sekitar ribuan, puluhan ribu ya, 10.000 lebih ya. Itu sudah, kalau di Eropa itu udah seperti satu kota kecil itu. Nah, ini dipelihara dulu, bagaimana berkembang menjadi sebuah kota kecil. Jadi yang disebut dengan KIPP itu belum menjadi satu ibu kota, belum ya, tapi sudah bisa menumbuhkan ya, yang disebut dengan development power-nya itu sudah ada. Nah, itu yang penting untuk dipelihara dan terus ditumbuhkan. Baik, saya mau ke Pak Yusuf. Tadi ada beberapa catatan yang disampaikan Pak Jehan, mungkin boleh ditanggapi juga. Dan terkait satu Pak yang agak membuat kita bertanya-tanya, saat kemarin Bapak Presiden Joko Widodo membawa serombongan influencer, ini sebenarnya urgensinya apa Pak?
Baik, jadi memang perlu juga kami sampaikan bahwa sampai saat ini banyak sekali permohonan yang datang kepada kami, baik dari kalangan artis, influencer, komunitas, dan lain sebagainya, yang ingin diikut sertakan dalam kunjungan Bapak Presiden ke IKN. Nah, kebetulan kemarin hari Minggu lalu beliau meresmikan jembatan Pulau Balang yang berada di akses tol IKN, maka kita coba atur untuk mengikutsertakan komunitas pemotor begitu bersama-sama Bapak Presiden menggunakan sepeda motor melintasi jalan tol yang sudah selesai sepanjang 15 km menuju ke jembatan Pulau Balang. Beliau juga ingin supaya para generasi muda ini, baik influencer dan lain sebagainya, merasakan tentang halusnya jalan tol tersebut, pemandangan di sekitarnya dengan hutan-hutan yang masih alami, termasuk dari sisi laut, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga, kemudian juga memberikan informasi bahwa ke depan anak-anak muda lah yang akan terus menjaga dan merawat ibu kota Nusantara. Mungkin itu salah satu urgensinya kenapa kalangan muda diikutsertakan dalam kunjungan kerja Bapak Presiden ke IKN. Oke, Pak Yusuf, apakah kemudian dengan Pak Jokowi ini sudah mulai berkantor di IKN ini akan menjadi penanda bahwa ini akan dilakukan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan misalnya, atau setidaknya sampai upacara kemerdekaan misalnya, atau memang hanya beberapa hari saja berkantor di sana baru kembali lagi ke Jakarta, atau bagaimana Pak rencananya Pak? Ya, rencananya adalah setiap kunjungan-kunjungan berikutnya kita akan atau Bapak Presiden akan selalu berkantor di Istana Garuda, termasuk juga dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan sidang kabinet paripurna. Termasuk juga rencana akan mengumpulkan para gubernur, bupati, wali kota sambil kita lihat persiapannya supaya pemerintahan para pejabat tersebut tahu secara langsung tentang progres pembangunan yang ada di ibu kota Nusantara. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf dan juga Pak Jehan sudah berbagi informasi terkait aktivitas yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama di Ibu Kota Nusantara. Dan kita harapkan nanti kita sudah melihat keseruan 17 Agustus di sana. Iya, barangkali mau mengundang Aki Pagi ke sana Pak, boleh juga Pak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat selalu, Assalamualaikum. Kita undang supaya dapat melihat secara langsung. Kita tunggu undangannya Pak Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Jehan, terima kasih. Mas Alfa, Mbak Rati, terima kasih, salam sehat, salam dari IKN. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali lagi, nanti kita akan memantau bagaimana persiapan jelang sidang lanjutan sidang PK dari Saka Tatal. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana persiapan sidang PK Saka Tatal. Ini nampaknya kuasa hukum Saka Tatal Ibu Titin dan juga Saka Tatal ini sudah menuju ke lokasi. Kita pantau bersama rekan kami Ervan. Ervan, silakan. Ah, itu kemarin baru diomongin sama ini. Ya, Ervan. Kita sudah melihat Anda bersama Ibu Titin dan juga Saka Tatal. Silakan Ervan. Baik Ervan, silakan laporan Ervan. Baik Alfa dan pemirsa TV One, saat ini kami bersama tim kuasa hukum yakni Bu Titin bersama Saka Tatal sedang menuju ke salah satu hotel di mana hotel tersebut tim dari kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas beserta tim lainnya menunggu kehadiran Saka Tatal yang nantinya akan berangkat bersama-sama menuju ke Pengadilan Negeri Pengadilan Kota Cirebon. Saat ini saya bersama Saka Tatal bersama Bu Titin menuju ke hotel. Di mana saat ini saya akan mewawancarai Saka Tatal gimana untuk persiapan
menjelang sidang ini. Saka, untuk kesiapannya itu gimana, Saka? Optimis. Berarti udah siap ya? Berarti udah siap. Jadi ada persiapan khusus nggak sih? Nggak ada. Tadi kan di rumah ada teman-teman itu gimana untuk dukungannya? Kemarin ada yang kerja juga, jadi kan Saka tinggal bilang kalau emang pengen datang aja, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak usah maksa. Karena dia kan kerja juga buat makan sehari-hari dia. Jadi Saka mah nggak pernah maksain harus datang. Bu Titin, untuk kesiapan sendiri itu rencana berapa saksi, Bu, untuk sidang ini, Bu? 8, karena kan kita juga kan sudah dengan para kuasa hukum yang dan menyatakan siap hadir, seperti juga ada 2 saksi lain yang luar biasa, justru terungkap dalam beberapa media bahwa dia mengetahui, dia juga berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22.18 dan alhamdulillahnya melalui kuasa hukumnya Bapak Muhtar, keduanya siap dihadirkan sebagai saksi. Jadi saya semakin yakin, walaupun keyakinan itu sudah saya rasakan di 2016, tetapi waktu itu kan tidak terkonfirmasi apa sih yang terjadi di 27 Agustus 2016, tetapi dengan hadirnya 2 saksi yang menyatakan masih berkomunikasi pada pukul 22.18, sedangkan keduanya ditemukan di flyover Talun pukul 23.30 oleh anggota Polsek Talun, 22.30 oleh anggota Polsek Talun, 22.30, dan berarti hanya ada selisih 12 menit dari komunikasi terakhir Vina dengan temannya dan ditemukannya kedua korban pada pukul 22.30. Apakah betul dengan selisih waktu 12 menit terjadi pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang? Termasuk rangkaian peristiwanya seolah-olah ada Saka Tatal, seolah-olah Saka turut mengejar, dan turut mengejarnya Saka betul tidaknya nanti akan terkonfirmasi oleh kehadiran Liga Akbar. Yang Liga Akbar sudah mengubah keterangannya yang menyatakan tidak ikut di peristiwa tersebut, tidak bersama Eki di pukul 21.15, karena waktu itu persidangan di Dewasa Liga Akbar menyatakan bersama Eki sampai pukul 21.15. Ternyata, dan melihat pengejaran, ternyata hal itu kan sudah dicabut oleh Liga Akbar. Dan mudah-mudahan keterangan ini semakin memperjelas tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri. Baik, pemirsa saat ini Saka Tatal beserta Ibu Titin tiba di hotel di mana dari kuasa hukum Saka Tatal dari Jakarta saat ini sudah berkumpul di Hotel Prima Kota Cirebon. Baik, Alfa dan Prima. Baik. Saka Tatal dan kuasa hukum Ibu Titin sudah tiba di Hotel Prima. Di tempat ini kata kabarnya memang menjadi tempat rendezvous atau perkumpulan sebelum menuju ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Ada rekan kami Herinda Febiola yang mengabarkan dari Hotel Prima tempat berkumpulnya kuasa hukum Saka Tatal juga Saka Tatal sendiri. Kita akan coba sapa rekan kami Herinda Febiola. Olip. Semangat hari ini ya. Ya, Optimis Saka? Tetap optimis. Optimis. Tadi sarapan apa nih buat persiapan sebelum ini? Sebelum sidang? Ya seadanya aja, adanya telur. Oke, tapi cukup untuk semangat hari ini ya Saka ya. Cukup. Persiapannya gimana Saka? Ya kalau persiapan dari awal juga Saka kan udah optimis. Jadi Saka ini emang nggak pernah melakukan. Jadi Saka selalu optimis. Walaupun dibawa kemana-mana Saka tetap optimis. Tapi ada dipelajarin lagi nggak kayak Saka inget-inget lagi nih kemarin tuh Saka ada yang kelewat, ada nggak? Apa udah semuanya disampaikan? Enggak, jadi nggak ada yang diinget-inget lagi. Cuma emang apa adanya aja ya? Iya. Oke. Semangat terus ya Saka ya. Semoga nanti lancar ya. Amin. Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Saka Tatal tiba di titik kumpul dari para tim kuasa hukum yang nantinya akan
berangkat bersama-sama ke PN atau Pengadilan Negeri Cirebon. Saka ditemani dengan kuasa hukumnya, yaitu salah satunya Ibu Titin. Untuk saat ini mungkin aku mau tanya-tanya. Ya. Oke, halo Saka. Aku izin tanya-tanya lagi nih ya. Saka, mungkin apa nih harapannya untuk masyarakat nih minta dibantu atau didoain gitu? Ya, Saka berharap semua masyarakat tuh mendoakan Saka yang terbaik. Jadi semoga sidang Saka ini, PK Saka ini berjalan dengan lancar dan hasilnya tuh maksimal mungkin dengan harapan Saka. Ditemenin siapa aja Saka hari ini? Sama keluarga. Cuman mama nggak datang. Jadi kalau mama kan ngasuh ini keponakan. Tapi mama pasti selalu doain Saka ya? Jadi Mama Saka tuh selalu berdoa buat Saka. Nah, Saka kalau misalkan hari ini setelah selesai, Saka rencananya mau kemana nih? Ya setelah sidang selesai semua dan hasilnya dengan apa yang Saka harapannya, kalau Saka mah paling kerja lagi. Cuma nanti Saka komunikasi sama saksi-saksi lainnya baik atau sempat ada misalkan belum kontekan nih pagi ini gitu? Komunikasi Mbak. Nggak ada, jadi ada komunikasi juga nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi saksinya siapa juga nggak tahu. Jadi kalau misalkan dihadirkan juga Saka apa adanya aja gitu ya? Iya, jadi kalau dihadirkan juga Saka mah jadi apa adanya aja, kalau emang harus jalannya begitu ya lakukan. Jadi nggak usah menutupi kebohongan. Ini kan demi kebenaran. Pesan-pesan Saka nih yang mau disampaikan ke masyarakat apa selain harapan-harapannya? Ya jangan ada lagi lah, cukup Saka yang menjalani kayak gini. Terus jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Kan kasihan orang nggak salah harus dipenjara, bukan karena kejahatan dirinya. Jadi jangan sampai ada lagi lah korban-korban berikutnya yang mengalami seperti Saka ini. Sebelumnya Saka kalau misalkan Saka kan ini semangat terus ya, apa sih yang bikin Saka semangat terus nih? Ya kalau yang bikin semangat terus ya karena Saka ini tidak melakukan sama sekali, jadi tidak tahu menahu kejadian pembunuhan atau pemerkosaan itu Saka nggak ada di situ, makanya kan Saka yakin. Terus juga banyak saksi yang melihat Saka waktu di malam 27 Agustus 2016 Saka ada di mana, sama siapa. Jadi Saka tuh bener-bener yakin. Jadi semangatnya juga datang dari sendiri ya Saka ya, selain dari diri sendiri, dukungan dari orang-orang terdekat ini biasanya siapa nih yang paling terus nge-support Saka? Ya ada keluarga. Iya. Kalau teman-teman tadi pas berangkat katanya sempat dianterin gitu ya, ditemenin gitu ya, gimana kalau teman-teman? Ya kalau teman-teman kan ya, kalau Saka kan sebenarnya nggak terlalu maksain juga. Kalau dia mau datang saya silakan datang. Cuma kan kondisinya kan dia kan kerja juga butuh makan. Jadi kan Saka cuma bilang ya kalau kerja mah kerja aja, nggak usah maksain. Karena kehidupan kan butuh uang buat makan. Oke, begitulah pemirsa kesaksian dari Saka Tatal yang udah siap ya Saka ya pada pagi hari ini ke PN Cirebon. Mungkin dari Bu Titin sendiri, Ibu ada pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan lagi nih? Terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada netizen, luar biasa. Kami sangat tersanjung dengan dukungan yang luar biasa, yang begitu meyakini Saka Tatal tidaklah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Meskipun sudah inkrah, kami tetap memperjuangkan karena saya punya keyakinan sejak 2016 Saka Tatal tidak pernah terlibat dalam urusan tersebut. Ya. Terima kasih ya, Ibu Titin. Terima kasih Saka.